Assalamualaikum. 我这样代替阿说我先生。 Wih, jawab malah bengong. Fi. 如果你们准备好了，我们就出发。 Ukti, jaga mata, jaga hati. Hei, halo. Happy birthday to 姐姐，我们先教阿里夫。阿里夫，他从6个月前。 Udah 6 bulan Arif nggak terdaftar sebagai mahasiswa di kampus ini. Tapi bukannya lo baru bayarin kuliahnya dia ya? Wah, makin seru nih. Rip, kamu tahu nggak sekarang aku lagi di Ningxia, aku mau surprisein ulang tahun kamu. Semakin besar rasa cinta kita sama orang, makin besar juga luka yang bisa dia buat ketika dia tiba-tiba hilang. Maaf kalau aku lancang, tapi sebenarnya kamu mau alaf karena siapa? Idealnya karena Allah. Cek, maaf ganggu istirahatnya, Mira mau kasih mukena. Dengerin gue, Mo itu punya perasaan sama lo. Dia sayang banget sama lo. Mau nggak jadi imamku? Assalamualaikum, Bu Arif. Apa kabar dengan semua kebohonganmu, Ref? Aku takut kehilangan kamu. Gimana caranya aku bisa percaya lagi sama kamu? Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah, mau kan? Kamu jadi pasangan hidupku. Cinta emang buta, tapi bukan berarti nggak pakai logika. Mau udahlah, kamu nggak tahu tentang aku sama Arif. Aku nggak tahu niat orang itu apa. Arif, wah! Saya sudah salah menilai Islam. Percuma aku sholat, cuma aku berdoa kalau ini balasan dari doa-doaku. Saya benci dengan dunia ini. Ini waktunya Papa cerita semua. Ini pasti ada yang berat nih. Ditinggalkan dan meninggalkan Ningxia dengan segala kenangannya. Ya itu tadi merinding disco dalam artian yang bagus ya, bagus banget, indah banget ya sinematografinya dari trailernya aja. Itu tadi trailer dari film Assalamualaikum Beijing 2 Lost in Ningxia ya, yang the one and only yang bikin adalah dari buku Asma Nadia Lost in Ningxia gitu. Belum pernah baca, langsung aja baca bukunya sebelum nonton filmnya nanti tanggal 19 Juni. Ingat-ingat ya, semuanya tentang dakwah Islam dan khususnya bagaimana Islam yang luar biasa ini ya, value-nya sampai ke negeri Cina. Nanti langsung kita ngobrol-ngobrol sama Bunda Asma Nadia lagi. Bunda, kalau boleh tahu Bunda, ini adalah film diadaptasi dari novel yang ke-16 ya? Betul. Dari seluruh film atau novel-novel yang pernah ada, ini yang ke-16, luar biasa ya, produktif sekali, setahun sekali kayaknya Bunda. Dan awal dari project film Assalamualaikum Beijing 2 ini awalnya gimana? Dari buku kemudian dilirik oleh produser, apakah ini dari bukunya dulu emang diminta sama produser bikin dong buku tentang Assalamualaikum Beijing 2 gitu karena akan difilmkan, atau seperti apa? Boleh ceritain nggak buat para penulis-penulis yang impiannya pengen difilmkan? Oke, ketika Assalamualaikum Beijing 1 dulu sukses gitu ya, Asma berpikir aku pengen bikin Assalamualaikum Beijing 2, dan sebetulnya udah bikin sinopsis-sinopsis yang aku kasih ke beberapa PH. Tapi memang nggak tembus gitu ya, belum cocok mungkin mereka gitu. Dan Asma pikir ya udahlah, tadinya udah impian untuk Assalamualaikum Beijing 2 ini diendapkan dulu gitu. Tapi tiba-tiba saya kira saya harus berterima kasih sama Mas Hartawan nih dari Imperial Pictures. Karena Mas Hartawan ini, bayangin gini, kita di pandemi yang orang nggak pengen ke Cina gitu ya, bahkan jauh-jauh dari orang Cina gitu ya, pekerja yang kesini gitu, itu tiba-tiba Mas Hartawan datang dan bilang, Mbak, aku mau bikin Assalamualaikum Beijing 2, tapi aku mau bikin judulnya itu di Ningxia. Asma tuh langsung tertarik dan yes gitu, lebih karena Ningxia itu provinsi terbesar di Cina dengan populasi Muslim terbesar gitu. Jadi dan aku pengen banget ke sana gitu. Jadi aku mikir, wah harus nulis nih gitu. Karena ketika nulis tentang Ningxia, berarti Asma bisa ngangkat juga tentang, kalau dia kan suku Hui kan, Asma bisa ngangkat juga tentang Uighur gitu ya, di novelnya gitu. Dan ini jadi bagian perjuangan yang lain gitu kan. Bisa ngangkat juga Palestina juga gitu, karena sama-sama perjuangan gitu. Jadi akhirnya aku coba, aku iakan, ya udah oke Mas, Asma coba nulis dulu. Aku nulis sinopsis pertama, belum tembus, jadi nggak langsung jadi juga gitu ya, belum cocok. Tadinya aku pikir aku mau bikin terusan dari Assalamualaikum Beijing 1, jadi karakternya sama tadinya gitu kan.
Tapi ternyata enggak, kita coba dengan karakter yang berbeda. Oke, akhirnya jadi universe-nya aja si Cina-nya. Oh, jadi akhirnya kita nulis bukunya atau nulis skenario yang dipesan tadi? Maksudnya dalam nulis bukunya, sinopsis bukunya. Okay. Sinopsis buku untuk filmnya. Jadi cerita untuk novelnya, tapi ini untuk filmnya gitu. Jadi akhirnya aku bukan untuk skenarionya, aku tulis lagi sinopsis yang kedua, tawaran ide cerita yang kedua, belum lolos. Tawaran ide cerita yang ketiga, hampir tawaran ide yang keempat lolos. Gitu, dari situ baru oke, ini ya gitu. Akhirnya aku bikin novelnya gitu, dan akhirnya baru kita, prosesnya itu panjang karena kan harus lewatin pandemi dulu ya. Kita juga nggak tahu kapan bisa syuting gitu. Makanya buat saya, aduh Mas Hartawan ini Masya Allah ya, kok feelingnya bener-bener gitu, pandemi loh gitu, itu pandemi kita masih pada pakai masker gitu, datang meeting gitu, dan pengen bikin Assalamualaikum Beijing 2. Assalamualaikum Beijing 2 ini menyentuh ruang yang saya belum pernah sentuh penuh sebelumnya. Jadi ruang ini adalah tribut Asma Nadia untuk para mu'alaf. Dan ada cukup banyak sentilan juga di sana gitu buat para imam kita, ya, para laki-laki yang mengajak ya teman-teman yang tadinya berbeda keyakinan lock out kemudian lock in ke Islam gitu, tapi kemudian tidak menjadi imam yang baik. Aku sebel banget sama mereka dan aku berharap nggak ada lagi yang seperti itu gitu ya. Jadi ini cerita tentang seorang mu'alaf gitu, kalau tidak salah tadi ngelihat trailernya ya, perempuan, dia mu'alaf ya, berarti yang di karakter yang diperankan oleh Yasmin Nepper. Kemudian tadi ada kekecewaan gitu ya kalau melihat dari tersirat kata-kata Bunda tadi ya, karena ini juga adalah pesan bagi para imam-imam di sana yang udah ngajak lock in tapi nggak dirawat nih gitu ya, kira-kira ada jadi ini tuh itu. Bener-bener. Udah diceritain nggak Bun plotnya kayak apa, tapi nggak usah sampai selesai. Sedikit. Boleh. Jadi ini mungkin seorang gadis yang bucin banget gitu ya sama pacarnya, yang hidupnya tuh bener-bener kalau di novelnya tuh dia ini ya pekerjaannya stuntman ya, stuntwoman ya gitu. Jadi bener-bener badan remuk apa segala macam, cowoknya minta transferan dia transfer gitu ya. Cowoknya kuliah dia kuliahin, cowoknya tinggal di Cina dia support karena dia pikir itu bagian dari mimpi masa depan mereka. Sampai ultimate kebucinan dia adalah dia masuk Islam dan dia pengen ngasih kejutan ke pacarnya, tapi kemudian dia yang ternyata terkejut di situ. Jadi ini tentang perjuangan Aisyah Rani, tapi Asma by the way suka banget sama karakter yang di novelnya ya, dan dimainkan dengan sangat baik juga oleh Yasmin Nepper. Tapi yang Asma juga pengen ini kan adalah, aku tuh kan mau nggak mau harus berpikir gini, apa sih yang membuat seseorang yang sudah dikecewakan, orang yang bikin dia masuk Islam, akhirnya stay gitu, tetap jadi orang Islam, itu apa sih gitu. Berarti kan dia harus bertemu dengan seseorang yang inspiring-nya tuh inspiring gitu kan. Oke. Apakah inspiring personnya ini adalah karakter yang dimainkan oleh Baskara Mahendra? Pertanyaan. Aku berharap begitu. Dan ketika nonton filmnya itu, ini Masya Allah nih kita behind ini ya, di balik dinding produser gitu. Ketika nonton draft kasarnya pertama kali, itu ada Mas Wawan ya, editor kita yang sudah sering membawa boyong Piala Citra ya. Ada Mas Wawan, dan Mas Wawan itu nggak ikut syuting di sana. Ya, jadi cuma asistennya yang ikut, dia nggak ikut syuting. Tapi abis selesai dia bilang gini, Mbak, aku timmu. Jadi karakter Asma tuh merasa tersampaikan gitu, kerinduan Asma untuk bikin karakter di tengah begitu banyaknya cowok-cowok red flag gitu ya. Asma pengen bikin tokoh yang bener-bener green flag gitu. Dan Islam rahmatan lil alamin tergambar di dia gitu, dan itu benar-benar ada dan dimainkan dengan sangat simpatik oleh Baskara Mahendra. Itu jujur li waktu pertama Baskara tuh aku sempat kan nggak terlalu Cina ya gitu, dan buat Asma kayak oke, ganteng tapi ya biasa gitu. Tapi ketika di Cina, ketika kita lihat filmnya, ini kok kayaknya nggak gantengnya berlipat-lipat ya, kayaknya aura Muhammad atau sosokmu dalam karakternya tuh kayaknya nempel banget. Jadi dalam hal ini, dalam film ini Baskara Mahendra ini memainkan orang Chinese Uyghur ya, artinya memainkan peran bukan orang Indonesia yang pindah ke Cina, bukan ya Bun ya? Ada sejarahnya, jadi ada kaitannya, ada keturunan Indonesianya, tapi dia memang tinggal dan dia memang di sana gitu. Jadi sosok laki-laki Chinese dari Ningxia gitu. Tapi cara dia memberi ke dunia gitu sebagai Muslim, itu menurut Asma keren banget dan indah banget, dan mudah-mudahan yang punya anak cowok, adik cowok, atau yang punya yang saat ini in relationship dan gak dilamar-lamar atau yang terlibat hubungan toksik harus nonton, dan mudah-mudahan jadi semangat untuk insya Allah bisa dong gitu adik-adik kita, anak-anak kita benar-benar jadi cowok Muslim yang green flag. Jadi ini meskipun karakter utamanya itu adalah karakter yang dimainkan oleh Yasmin Nepper, ini sebagai perempuan yang tadinya itu bucin banget gitu sampai bela-belain lock in gitu ya, berpindah agama, convert,
tetapi convertnya itu kan belum atas nama Allah gitu ya, tapi masih atas nama cinta. Dan tapi itu artinya ada dua karakter ya, dari cowok-cowok bisa belajar dari karakter yang dimainkan Baskara, yang cewek-cewek bisa memproyeksikan dirinya. Iya, dan Emir Mahira sebagai Arif ya, sebagai pacar yang bikin calon suami yang bikin Aisyah Rani itu masuk Islam gitu, itu juga main dengan sangat bagus ya. Jadi kita bisa belajar banyak sih dari karakter-karakter yang ada. Kemudian karakter Besti yang diperankan Ria Ricis itu gila sih, supporting banget gitu. Itu yang lo tahu lo harus jadi temen yang kayak gimana gitu. Bukan berarti ketika temen lo salah lo ngebiarin atau tutup mata gitu. Tapi ini film kisah cinta yang indah. Yang ketika nonton tuh Asma gini, aduh ya Allah, akhirnya kerinduan terhadap film religi. Maksudnya film, ya mereka mungkin gak nyebut film religi, tapi benar-benar film yang menyejukkan, yang secara teknisnya indah, secara rasanya dalam, dan aku puas gitu ngelihat. Dan ketika Asma pakai nama Muhammad di situ kan Asma memang pengen mempopulerkan, maksudnya gini ya, ayo kita kembali nih gitu ke nama Muhammad yang Muhammad gitu. Muhammad yang bukan hanya namanya aja, tetapi akhlaknya, tabiatnya bukan Muhammad gitu ya. Kalau sekarang kan cuma nama doang gitu ya kira-kira. Kru Cinanya tuh banyak banget, ekstras Cinanya tuh banyak banget. Dan kita selama syuting pun kita sholat itu ngumpet-ngumpet gitu. Kita nggak pernah bikin cerita cuma untuk uang, kita nggak pernah bikin cerita cuma untuk sensasi.